Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu. urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat
Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang kami terima saat ini akan mengubah kami, akan membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, lalu kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, betapa berharganya diri kita di mata Allah. Kenapa demikian? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kita diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini seharusnya kita menyadari, saudaraku, betapa berharganya, betapa bernilainya hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi persoalannya adalah seringkali karena tipu daya kuasa kegelapan membuat kita sudah tidak lagi menghargai diri kita sendiri. Kenapa saya katakan kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kita ini diciptakan menurut gambar Allah seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi di dalam praktek kehidupan kita, kita hidup tidak menuruti perintah Allah. Di dalam praktek kehidupan kita, kita membiarkan diri kita dikuasai oleh roh yang lain, yang pada akhirnya kita tidak pernah menyerahkan segenap hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah. Padahal firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, itu artinya kita diciptakan begitu sempurna. Oleh karenanya di dalam seluruh gerak kehidupan kita, kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh roh Allah. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini artinya kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup dalam pimpinan roh Allah, kita tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Dan itu juga berarti hidup kita dipimpin oleh roh yang lain. Roh yang lain yang dimaksudkan di sini adalah kuasa kegelapan yang selalu berusaha untuk menguasai hati dan pikiran kita, yaitu dengan cara menawarkan kenikmatan-kenikmatan hidup dunia yang bisa kita nikmati saat ini. Dan kalau harus jujur, pada akhirnya kita menerima apa yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan itu tanpa kita sadari. Ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kuasa kegelapan yang bertentangan dengan roh Allah, maka itu berarti kita sedang menggiring kehidupan kita, atau kita sedang membuang diri kita ke dalam api kekal. Keadaan inilah yang seringkali tidak pernah kita sadari, saudaraku. Ada begitu banyak orang percaya yang tidak menyadari akan hal ini, bahwa hidup di luar pimpinan roh Allah berarti menggiring kehidupan ke dalam api kekal. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Seharusnya sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah supaya kita hidup hanya untuk memuliakan Allah.
Di dalam Roma 11 ayat 36 firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, harus disadari engkau sangat berharga di mata Allah. Hidupmu dan hidupku, hidup kita semua begitu berharga di mata Allah. Jadi jangan sia-siakan hidup yang sangat berharga ini, saudaraku. Saya katakan tadi, tidak banyak orang percaya yang mau menyadari akan hal ini. Mereka tidak menyadari bahwa betapa berharganya hidup mereka di mata Allah. Dan nilai hidup kita yang sangat berharga di mata Allah itu tidak dapat diukur dengan uang, atau tidak dapat diukur dengan sesuatu yang kita anggap sangat berharga di dunia ini. Tidak bisa, saudaraku. Nilai hidup kita itu begitu berharga karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya kita diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Oleh karenanya, di dalam menjalani hidup ini, apapun yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Allah. Karena kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, lalu kita rubah hidup kita. Jangan hidup lagi mencintai dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Jangan mengingini dunia ini. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan itu. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini artinya kalau saat ini kita hidup hanya untuk menikmati dunia ini, lalu kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, artinya pada akhirnya di ujung kehidupan ini nanti, atau di balik kematian nanti, kita tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah. Yang kita nikmati hanyalah apa yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan yang sebenarnya ingin menyeret kita terbuang ke dalam api kekal. Kalau itu sampai terjadi atas kehidupan kita di kekekalan nanti, berarti kita menyia-nyiakan hidup kita yang begitu berharga di mata Allah. Saudaraku, karena begitu berharganya hidup kita di mata Allah, firman Tuhan berkata seperti ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah Bapa di surga tidak ingin kita binasa, saudaraku. Karena hidup yang kita miliki ini adalah hidup yang berasal dari Allah. Dan sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga adalah di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa kembali kepada Allah Bapa di surga. Tetapi kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan yang sempurna. Karena kita diciptakan di dalam keadaan yang sempurna. Firman Tuhan katakan tadi, kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Jangan tertipu lagi oleh tipu daya kuasa kegelapan. Karena tipu daya kuasa kegelapan itulah yang akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Saudaraku, mari kita sadar, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan hanya 70 sampai 80 tahun. Itu pun kalau kita kuat, ya, hanya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu kita harus menghadapi realitas hidup yang dinamakan kematian. Tetapi persoalannya adalah ketika waktu Tuhan itu tiba, apakah kehidupan kita dalam keadaan berkenan atau tidak?
Sebab kalau waktu Tuhan tiba lalu kehidupan kita ditemukan tidak dalam keadaan berkenan, maka pada akhirnya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Ini adalah buah dari tipu daya kuasa kegelapan. Itulah kenapa di awal tadi saya sudah katakan, kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh yang lain, dalam hal ini hidup kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, pada akhirnya kita menggiring kehidupan kita berjalan menuju api kekal. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarlah, engkau sangat berharga di mata Allah. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk kenikmatan hidup yang sementara. Benar, Allah sangat mengasihi kita, tetapi kita juga harus ingat, Allah tidak dapat melanggar keadilannya. Artinya, kalau hidup kita ditemukan tidak berkenan, demi keadilan Allah yang tidak bisa dilanggar itu, maka orang yang bersalah pasti akan dihukum. Jadi sekali lagi, di akhir renungan ini saya harus katakan, ingatlah, engkau sangat berharga di mata Allah. Kembalilah kepada Allah. Hiduplah takut akan Allah sebelum waktu Tuhan tiba atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan oleh firman-Mu. Lalu kami mau berjuang. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di sisa umur hidup kami, selama kami masih ada di dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja, supaya Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apa yang kami lakukan ditemukan benar di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.